Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 158 halaman 24. Kitab Sawi halaman 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Titik di situ. Syakirun alim ya. Satu ayat dulu. Inna safa wal marwata, sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah itu min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah. Inna safa, sesungguhnya Safa dan Marwah itu min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah. Apa makna syiar? A'lami dinihi, tanda-tanda agamanya Allah. A'lam, tanda-tanda agamanya Allah. Jabalani bimakkata, jabalani jadi khobar. Huma, bermula keduanya Safa dan Marwah itu jabalani, dua bukit bimakkata yang ada di Mekah, di samping Masjidil Haram. Bukit Safa dan Marwah. Nama bukit nih, di Indonesia kadang ada juga nama perempuan Marwah kan? Gak apa-apa, asalnya nama bukit. Siti Marwah, nama bukit. Tapi kalau Safa jarang nama orang Safa. Safa. Kalau Marwah sering. Nah, itu Syifa, Shin. Ini Safa. Orang Indonesia mah bebas. Ramlah. Kalau orang Arab, Ramlah itu laki-laki. Ada nama orang Ramlah laki-laki ya. Di Indonesia kadang Ramlah perempuan. Nggak apa-apa juga. Bebas. Nah itu. Jam'u syairatin. Dianya syair itu jam'u syairah. Syairatin mufradnya. Syair jamaknya. Sigat muntahal jumu. Mafa'ilah. Jadi makna syiar-syiar Allah, perkara-perkara agama Allah yang kita beribadah dengannya. Orang yang mengingkari kalau sa'i itu bagian dari agama, kafir juga. Karena ada dalam Quran kan? Ini. Faman hajjal baita, barang siapa yang berhaji ia ke Baitullah, awi' tamara, atau barang siapa yang berumrah ia. Faman hajja, barang siapa berhaji ia ke Baitullah, awi' tamara, atau barang siapa berumrah ia ke Baitullah juga. Apa makna hajja? Talabbasa bil haji awil umrati. Talabbasa, berpakaian ia. Mana berpakaian apa ya? Berpakaian itu bahasa tek banget. Melakukan lah. Talabbasa bil umrah maknanya melakukan umrah. Talabbasa bil haji, melakukan haji. Barang siapa yang melakukan ia dengan ibadah haji atau umrah. Ayat dulu, faman hajjal baita awi antamara, barang siapa yang berhaji ia ke bait, berumrah ia, fala junaha, maka tidak ada dosa. Isma. Apa makna junaha? Isma. Maka tidak ada dosa. Alaihi, kepada nyaman, ayat tawafa, bahwa tawaf ia. Bahwa tawaf ia bihima, dengan keduanya. Keduanya Safa dan Marwah. Nah, itu ayatnya. Kita ulang lagi. Barang siapa yang haji ke bait atau umrah ia. Apa makna haji umrah? Talabbasa, melakukan ia dengan haji atau umrah. Wa asluhuma al-qasdu wa ziyaratu. Bermula asal keduanya haji dan umrah.
itu al-qasdu wa ziyarah. Qasdu wa ziyarah maknanya begini. Bermula asal keduanya haji dan i'tamara. Makna asal, apa makna haji? Hajja maknanya qasoda, bermaksud. Qasoda, haji secara lugawi maknanya al-qasdu, bermaksud, menuju. Menuju. Qasdul bait secara lugawi menuju bait. Nah. Kemudian i'tamara, apa makna i'tamara? Az-ziyaratu, i'tamara maknanya berziarah. Jadi tertib itu. Bermula asal keduanya haji dan umrah itu al-qasdu dan ziarah. Qasdu untuk hajjah, az-ziarah untuk i'tamara. Haji bermakna bermaksud, i'tamara bermakna az-ziarah, menjenguk, mengunjungi, itu makna umrah. I'tamara. Mau ke mana? Mau umrah. Apa makna umrah? Mau menziarahi. Menziarahi Baitullah. Jadi orang yang pergi haji atau umrah enggak dosa dia untuk tawaf di Safa Marwah. Mana tawaf di sini sa'i ya? Untuk sa'i. Tawaf antara Safa Marwah namanya sa'i. Enggak dosa. Kelihatannya boleh kita lakukan, boleh tidak melakukan, enggak wajib kan? Tapi dalam mazhab Syafi'i sa'i itu wajib. Dalilnya nanti. Kalau kita lihat zahir ayat, kata Allah, orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah enggak dosa kalau mau tawaf. Enggak tawaf juga enggak apa-apa. Nah, itu. Fihi idghamut ta'i fil asli fit ta'. Fihi. Padanya padanya yattawafu. Wa fihi kembali ke yattawafu. Dan padanya yattawafu idghamut ta'. Itu terjadi idgham ta'. Memasukkan ta fil asli pada asal fit ta'i dalam ta. Jadi asalnya begini. Tatawafa yatatawafu. Ta. Tatawafa yatatawafu. Yatatau. Ta bertitik mata dua sama to kah? Jadi ketemu ta dan to, kan ta dirubah jadi to, diidghamkan jadi yattawafu. Yattawafu. Asalnya yatatawafu. Nah, itu nanti ada ketentuan di matan izi. Udah itu. Sama kayak istolaha. Enggak? Ta-nya dirubah jadi to. Asalnya kan istalaha. Jadi istolaha. Isto. Tapi sono enggak idgham, ta dirubah jadi to. Apa contoh lagi? Wasola. Wasola sulasi. Kalau kita bawa ke wazan ifta'ala, tasola. Tapi di sana waw dirubah jadi ta, ketemu dua ta. Jadi ittasola kah? Di sini ta dirubah jadi to. Jadi yattawafu. Nah, itu nanti kembali ke saraf. Itu pentingnya kailani kan, untuk mengetahui asal kalimat. Apalagi contoh yang ada ta robah ke to. Belum kelihatan. Nah, udah gini aja. Ya, yang penting fihi padanya yattawafu itu mengidgham ta pada asal ke dalam to. Bihima. Maka tidak ada dosa di atasnya siman oleh bahwa tawaf ia bihima dengan keduanya. Safa dan Marwah. Bagaimana cara dia tawaf? Bi ayyas'a bainahuma sab'an. Dengan bahwa sa'i ia. Sa'i berlari-lari kecil. Bi ayyas'a dengan bahwa berlari-lari ia bainahuma antara keduanya Safa dan Marwah sab'an 7 kali. Nah, ini yas'a ini yang tadi pagi ini. Yarudho. An huruf nasab
Yas'a mansub bi an, tanda nasab fathah takdir kah? Karena uzur. Alif yas'a yardo. Nuzilat lamma karihal muslimu nazalik. Nuzilat diturunkan akan dianya ayat tadi. Manhaj inna safa wal marwata min sya'airillah. Nuzilat diturunkan akan dianya ayat lamma manakala karihal muslimun benci oleh orang Islam. Zalik akan demikian. Kariha benci, enggak suka. Diturunkan akan dianya ayat lama manakala karihal muslimun tidak suka oleh orang Islam akan demikian. Orang Islam awalnya enggak mau lari-lari antara Safa dan Marwah. Enggak mau tawaf. Kenapa? Ada alasannya. Li'anna ahlal jahiliyati kanu yatufuna bihima. Yatufun atau yattawafun juga boleh. Lianna ahlal jahiliyah, karena orang jahiliyah dulu kanu adalah mereka itu yattawafun. Mereka bertawaf atau lari-lari kecil mereka bihima dengan keduanya Safa dan Marwah. Jadi jahiliyah sebelum Nabi diutus kan udah ada haji. Mereka suka lari-lari juga antara bukit Safa dan Marwah. Jadi orang Islam mengira ini perilaku jahiliyah, kita nggak boleh ngikut. Makanya orang Islam nggak mau. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, nggak apa-apa, boleh. Nah. Lianna ahlal jahiliyah, karena orang jahiliyah dulu kanu adalah mereka yattawafun, mereka tawaf dengan keduanya Safa dan Marwah. Wa alaihima sonamani, dan di atas keduanya bukit Safa dan Marwah itu sonamani, ada dua patung. Yamsahu nahuma, yang menyapu, yang mengusap oleh mereka akan keduanya dua patung. Nah, itu orang jahiliyah. Di bukit Safa ada patung, Marwah ada patung, mereka lari-lari sampai ke sono ngusap patung, balik lagi ngusap di sini, balik ngusap di sono. Nah, makanya orang Islam nggak mau. Tapi Allah membolehkannya, tapi nggak ada patung lagi. Nah. Jadi ada tambahan di kitab Sawi kah? Jadi di atas bukit Safa dan Marwah ada dua patung. Patung pertama namanya Isaf. Jangan kasih nama orang Isaf ya. Isaf. Yang kedua namanya Nailah. Nah, nama perempuan. Jadi satu patung laki-laki, satu patung perempuan. Kata Syekh Sawi, ada orang menyatakan kedua patung itu atas bentuk laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki namanya Isaf, patung laki-laki, seorang perempuan namanya Nailah. Awal kejadiannya seorang laki-laki namanya Isaf dan seorang perempuan namanya Nailah berzina keduanya dalam Ka'bah. Orang ajar banget. Berzina dalam Ka'bah. Jadi melakukan kemaksiatan dalam tempat yang mulia. Kemudian famasakhahumullah, keduanya dirubah oleh Allah jadi batu. Kayak cerita Sangkuriang. Benar nggak? Sangkuriang di Padang. Katanya ada patung namanya Sangkuriang. Udah pernah ke sana? Halo? Sangkuriang anak durhaka. Yang nendang maknya, katanya ada. Nah itu nanti kita lulus di sini 7 tahun kan, baru jalan-jalan. Nah ke Bukit Padang. Jadi famasakhahumullah, Allah robah keduanya jadi dua patung. Di atas bentuk keduanya yang asli. Kemudian zaman berlalu. Orang jahiliyah menyembah kedua patung itu. Nah, ini cerita nggak ada sumbernya. Wakila, dan dikatakan orang, nggak jelas juga siapa yang mengatakannya. Ini saya baca cuma untuk tambahan informasi. Siapa tahu dengar penceramah ngomong nanti kan udah tahu asal muasalnya dari tafsir ayat ini, kayak gitu. Wa ani ibni Abbasin anna sa'ya ghairu fardin. Dan dari Ibni Abbas bahwa sungguh sa'i itu tidak wajib. Ghairu fardin. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anna sa'ya, bahwa sungguh sa'i itu ghairu fardin, enggak wajib sa'i. Kenapa enggak wajib?
Lima afadahu raf'ul ismi minat takhir. Lima, karena ma yang memberi faedah akannya ma raf'ul ismi, oleh terangkatnya dosa. Terangkatnya dosa oleh tidak berdosa minat takhir, dari pilihan. Saya jelaskan dulu biar paham. Tadi man hajjal baita aw i'tamara fala junaha. Barang siapa yang pergi haji atau umrah, maka tidak ada dosa untuk sa'i, kan? Tidak ada dosa. Untuk sa'i tidak ada dosa. Seolah-olah enggak sa'i pun enggak apa-apa, bahkan lebih utama, kan? Itu makna afada. Dari Ibnu Abbas, sa'i itu tidak wajib. Kenapa? Lima afadahu, karena alasan. Yang memberi faedah akannya alasan oleh hilangnya dosa dari pilihan. Dalam ayat tadi Allah memberikan pilihan, enggak ada dosa kalau mau tawaf. Enggak tawaf pun enggak apa-apa. Makanya enggak wajib, kata Ibnu Abbas. Mazhab Syafi'i kenapa wajib? Mazhab Syafi'i wajib. Wa qala Syafi'i wa ghairuh. Berkata oleh Imam Syafi'i dan lainnya Imam Syafi'i. Ruknun. Ya, ruknun. Dia jadikan khobar, dianya sa'i itu rukun. Nah, rukun haji. Bukan rukun umrah. Umrah enggak ada sa'i, kan? Qala Syafi'i wa ghairuh, berkata oleh Imam Syafi'i dan lainnya Syafi'i, ruknun. Dianya sa'i itu rukun. Nah, makna lainnya Syafi'i Imam Malik. Berkata Imam Syafi'i dan lainnya Syafi'i, yaitu Imam Malik. Jadi sa'i itu rukun. Wa bayyana sallallahu alaihi wa alihi wasallam fardhiyatahu biqaulih. Wa bayyana fi'il madhi, dan telah menjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fardhiyatahu, akan fardunya sa'i, akan wajibnya sa'i, biqaulihi, dengan sabdanya Nabi. Menurut Imam Syafi'i, Nabi sudah menjelaskan kalau sa'i itu wajib. Mana bunyi hadisnya? Innallaha kataba alaikumus sa'ya. Sungguhnya Allah itu menuliskan ia kepadamu. Apa makna menuliskan? Mewajibkan. Innallaha, sungguhnya Allah itu kataba, mewajibkan ianya Allah alaikum kepadamu as-sa'ya, akan sa'i. Jadi kataba bermakna wajaba. Kutiba alaikumus siyam, dituliskan kepadamu puasa. Apa maknanya? Diwajibkan kepadamu puasa. Kutiba. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Salat terhadap orang beriman itu kitab yang diberikan waktu, kewajiban yang ada waktunya. Nah, jadi kataba bermakna wajib. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Baihaqi, wa ghairuhu, dan lainnya Baihaqi. Itu. Waqala, dan berkata ianya Nabi, ibda'u bima bada Allahu bihi. Ibda'u, mulai olehmu, bima bada Allahu bihi, dengan apa yang memulai oleh Allah dengannya. Ya. Ibda'u, mulai olehmu, bima bada Allah, dengan apa, dengan sesuatu yang memulai oleh Allah bihi, dengannya sesuatu. Yani as-safa, bermaksud oleh Nabi akan as-safa. Maknanya begini, ada sahabat bertanya, kita kalau sa'i mulai dari mana dulu? Dari Bukit Safa dulu lari ke Marwah, atau Marwah dulu ke Safa? Nabi menyatakan ibda'u bima bada Allah, mulai dengan apa yang Allah mulai. Allah mulai menyebutkan Safa dulu, kan? Inna Safa wal Marwata. Jadi Safa dulu berarti bergerak dari Bukit Safa, jalan pelan-pelan ke Bukit Marwah dan sebalik. Nah, itu maknanya ibda'u bima bada Allahu bih. Yani bermaksud oleh Nabi as-Safa akan Bukit Safa, karena Allah memulai dengan Bukit Safa. Inna Safa.
Rawahu Muslim. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Nah. Mana dia? Waman tatawwa'a khairan. Waman tatawwa'a, dan bermurah orang-orang yang bertatawu ia akan kebaikan. Apa arti tatawu? Melakukan ibadah sunnah. Begini maksudnya tatawu. Tatawu itu kan ada ibadah tatawu. Ibadah tatawu itu bukan wajib, tapi kita sukarela melakukannya. Namanya tatawu bahasa Arab. Ibadah yang kita lakukan secara sukarela, artinya nggak wajib, tapi kita mau melakukannya. Sholat duha kan nggak wajib, kita mau melakukannya, namanya tatawu. Nah itu. Waman tatawwa'a, barang siapa. Gimana bahasa Indonesianya yang bagus? Nggak usah pakai bahasa Indonesia, tatawu aja. Waman tatawwa'a, barang siapa yang bertatawu ia akan kebaikan. Fa innallaha syakirun alim, maka sungguhnya Allah itu maha berterima kasih. Alimun, lagi maha tahu. Maka sungguhnya Allah itu syakirun, yang berterima kasih. Alimun, lagi yang mengetahui. Kita ulang lagi. Waman tatawwa'a, nanti ada maknanya. Wa fi qira'atin bitahtiyah, dan dalam satu qiraah itu dengan tahtiyah. Mana dengan tahtiyah? Dengan ya. Tahtiyah itu ya. Kalau fauqiyah ta. Di sini kan ta, tatawwa'a. Wa fi qira'atin bitahtiyati, dan dalam satu qiraah dengan tahtiyah pakai ya. Wa tasydidit ta, dan dengan tasydid ta. Wa may yattawwa'u. Nah, di qiraah yang lain pakai ya bukan ta. Udah pakai ya, ta-nya tasydid lagi. Wa man yattawwa'u. Nah, gitu bunyinya. Wa fi qira'atin, dan dalam satu qiraah dengan ta. Mananya begini. Kalau tatawwa'a di sini fi'il madhi. Tatawwa'a ya tatawwa'u, ya tatawwa'u. Dan dalam satu qiraah dengan tahtiyah pakai ya. Wa tasydidit ta, dan dengan tasydid ta majzuman, hal keadaan dijazamkan. Qiraah di sini fi'il madhi, tatawwa'a. Ada qiraah satu lagi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' waman yatatawwa'u asalnya. Ya tato. Ta ketemu to. Ta dirubah jadi to, diidgham jadi wa may yattawwa. Wa may yattawwa majzum dengan man sebagai fi'il syarat. Nah itu. Pada qiraah yang lain dengan tahtiyah pakai ya, tasydid ta, yattaw majzum, yattawwa. Nah. Wa fihi, dan padanya qiraah tadi idghamut ta fiha, mengidgham ta fiha dalamnya to. Karena asalnya ya ta to, sekarang yatta, wa may yattawwa. Nah, paham enggak? Khairan ay bi khairin, barang siapa yang bertatawu ia dengan kebaikan. Apa maknanya bertatawu? Ay malam yajib alaihi min tawafin wa ghairih. Artinya amilama, melakukan ia akan sesuatu. Amila, beramal ia akan sesuatu. Lam yajib, yang tidak wajib ianya sesuatu. Alaihi, kepada nyaman. Min tawafin, dari tawaf. Wa ghairihi, dan lainnya tawaf. Orang yang mau melakukan sesuatu yang tidak wajib ketika melakukan ibadah haji dan umrah, baik tawaf atau lainnya tawaf, seperti sa'i tadi nggak wajib, dia mau melakukannya,
fallahu fa innallaha syakirun. Maka sesungguhnya Allah itu yang berterima kasih li amalihi, bagi amalnya Siman. Maka Allah itu berterima kasih bagi amalnya Siman. Allah berterima kasih. Bagaimana cara Allah berterima kasih? Bil isabati alaihi, dengan memberi pahala alaihi, atasnya Siman. Isabah, memberikan pahala. Nah itu. Alimun bihi, sesungguhnya Allah itu juga maha tahu dengannya Siman. Orang yang melakukan kebaikan, Allah mengetahuinya. Allah berterima kasih kepadanya. Allah akan memberikan pahala yang banyak. Nah, baru titik dulu sementara. Nah. Mana? Fardiyatahu, menjelaskan ianya Nabi akan kefarduannya tawaf. Kalau dalam ayat tawaf atau sa'i di sini maksudnya. Tawaf ini maksudnya sa'i. Sa'i itu enggak wajib kelihatannya. Dalam ayat sa'i enggak wajib. Menurut Imam Syafi'i, tentang wajibnya sa'i Nabi jelaskan dalam hadis Nabi. Wa bayyana fardiyatahu, telah menjelaskan oleh Nabi akan fardunya sa'i dengan sabdanya Nabi, innallaha kataba alaikumus sa'ya, sungguhnya Allah mewajibkan ianya Allah kepadamu akan sa'i. Nah, nah itu. Menurut Ibnu Abbas sa'i enggak wajib. Kenapa enggak wajib? 5 afada. Karena sesuatu, karena alasan yang memberi faedah, akannya alasan. Makna memberi faedah begini. Karena alasan yang kita pahami dari ayat ini. Apa ayat ini? Fala isma alih tadi kan? Fala junaha alih, tidak ada dosa. Makna tidak ada dosa kan diangkat dosa. Ah itu. Karena yang memberi faedah akannya oleh raf'ul ismi, oleh terangkatnya dosa min takhir, dari pemilihan, boleh dipilih. Barang siapa yang berhaji dan umrah, fala junaha, pan junaha isma, maka tidak ada dosa kepadanya, enggak dosa. Kalau mau tawaf enggak dosa, enggak tawaf lebih enggak dosa lagi. Seolah-olah kita boleh memilih. Makanya Ibnu Abbas menyatakan sa'i enggak wajib. Ini alasan. Bahasanya agak rumit dikit ya. Kalau beliau menyatakan adamul ismi, mungkin lebih mudah kita pahami. 5 afadahu min adamil ismi, misalkan dari tidaknya berdosa kan. Jadi terangkat dosa memang tidak berdosa. Ada lagi? Kalau melakukan sa'i menghapus dosa. Sa'i? Iya. Tapi enggak, bukan menghapus dosa. Ya, biar enggak salah paham. Barang siapa yang bersa'i dia enggak berdosa. Perbuatannya melakukan sa'i enggak dosa, artinya boleh. Bahkan dianjurkan. Bukan sa'i menyebabkan Allah mengampuni dosa kita, bukan. Karena asalnya begini, kaum jahiliyah tawaf di sa'i tujuannya nyentuh patung segala macam. Kan dosa itu. Apakah kalau orang Islam sa'i dosa? Enggak dosa. Bahkan dapat pahala. Gitu. Bahkan dapat pahala barang siapa yang sa'i. Dari mana kita tahu? Di ujung ayat, man tatawwa'a khairan. Barang siapa yang melakukan kebaikan. Sa'i itu termasuk kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah Maha berterima kasih. Jadi Allah akan memberikan pahala. Justru kita bersa'i bukan saja tidak berdosa, malah dapat pahala dari
Allah. Itu. Pahala kita nggak tahu apa. Bukan berarti orang yang sa'i diampuni dosanya, bukan. Makna rafa dosa di situ nggak salah kalau kita sa'i. Nah, satu ayat aja, jangan panjang-panjang. Tinggal lihat-lihat yang perlu ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab.